Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erti Rosviana Rufaida, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, golongan 3, angkatan 9, kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan meresume materi tentang kompeten. Berdasarkan Permenpan RB, ASN perlu berperilaku untuk masing-masing aspek berakhlak. Salah satunya adalah aspek kompeten. Nilai-nilai yang terkandung di dalam aspek kompeten ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terdapat 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, yang merupakan hasil dari tahu dan terbentuk setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua, keterampilan, yang merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna. Dan yang ketiga, sikap, yang merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Selanjutnya, sistem pengembangan kompetensi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pendidikan, yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Cara yang kedua melalui pelatihan yang terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama klasikal, yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dan pelatihan yang kedua berbentuk non-klasikal yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Selanjutnya, sistem pengembangan kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Ada 3 poin penting. Yang pertama, mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Dan yang ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Selanjutnya, hak pengembangan kompetensi. Bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki hak pengembangan kompetensi maksimal 24 jam pelajaran. Sementara bagi PNS memiliki hak pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran. Selanjutnya, penyesuaian paradigma selalu belajar. Ada 3 proses. Yang pertama, learn, yang merupakan sejak dini atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, unlearn, yang merupakan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan keahlian lama dengan pengetahuan yang baru. Dan proses yang terakhir adalah relearn, yang merupakan proses membuka diri dalam perspektif baru dengan mengakui pengetahuan dan atau keahlian yang baru. Selanjutnya, tips dan trik meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar, menentukan gaya belajar, istirahat, hindari gangguan belajar, cari suasana yang tepat, serta sharing bersama teman. Nilai yang kedua di dalam kompeten adalah membantu orang lain belajar dengan 3 cara. Yang pertama, mengambil pengetahuan yang terkandung di dalam dokumen kerja. Yang kedua, sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kantor akan menjadi ajang transfer pengetahuan. Dan yang ketiga, kegiatan aktif untuk akses dan transfer pengetahuan. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah melakukan kerja terbaik. Kegiatan melakukan kerja terbaik bisa dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama, pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Dan yang kedua, pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Demikianlah resume materi tentang kompeten, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.